Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat Bagus Sogom atau Ki Ageng Selo menggugat Sultan Trenggono. Dikutip dari nusantarajawa.com 19 Februari 2020. Nama Ki Ageng Jurumertani tidak sepopuler nama Panembahan Senopati atau Raja pertama Mataram Islam, dan tidak pula seterkenal Sultan Agung Hanyokrokusumo pelopor perjuangan persatuan Nusantara generasi kedua Raja Mataram Islam yang berhasil membuat melarat pasukan kolonial pada masanya dengan sumpahnya mukti utawa mati, hidup atau mati. Ki Ageng Jurumertani diperkirakan hidup di akhir abad ke-15 Masehi dan wafat di abad ke-16 Masehi. Beliau adalah kerabat sekaligus sahabat dekatnya Ki Ageng Pemanahan, mewarisi darah leluhur Mojopahit dari Terah Bondan Kejawan atau Ki Ageng Lembu Peteng, dan mewarisi darah leluhur Mataram yakni Ki Ageng Selo atau Bagus Sogom dari terah ibunya. Bahkan garis keturunannya kemudian menjadi Adipati Batang yang kemudian terahnya dijadikan istri selir Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gurunya bernama Ki Ageng Anis putra Ki Ageng Selo, di mana di Surakarta lebih masyhur dikenal sebagai Ki Ageng Enis Laweyan, tokoh pergerakan Islamisasi di Jawa Sabrang Kidul atau Selatan, sebagai salah satu cikal bakal penggagas berdirinya Istana Islam di Pajang bahkan Mataram tahun 1570 Masehi. Ki Ageng Jurumertani ketika diangkat menjadi patih pertama Mataram bergelar Sunan Patih Mandaraka. Beliau pernah belajar ilmu tasawuf Satariyah pada Ki Ageng Banyubiru, guru spiritualnya Sultan Hadiwijaya Pajang, di bumi Kawuruhan Watu Kelir yang pernah menjadi pusat peradaban Islam masa Kesultanan Pajang. Ki Ageng Jurumertani pun bersahabat dekat dengan Ratu Kalinyamat. Beliau pernah diprediksi oleh Sultan Trenggono sebagai salah satu generasi yang akan melahirkan kerajaan Islam terbesar di Jawa setelah Demak Bintoro. Karena sejak kecil kecerdasan, kecerdikan, dan kepiawaian Ki Ageng Jurumertani memang sudah terlihat luar biasa. Ketika itu Sultan Trenggono mengadakan sayembara sebagai media untuk mengangkat panglima perangnya, yakni dengan cara bertarung dengan banteng di alun-alun Kesultanan Demak Bintoro. Barang siapa mampu menaklukkan banteng tersebut akan diangkat sebagai panglima. Sekian banyak jawara sakti mandraguna, banyak yang tereliminasi. Namun keturunan Joko Tarub, suami dari Ibu Ratu Nawangwulan yang bernama Bagus Sogom alias Ki Ageng Selo, dengan segala kemandragunaannya berhasil membunuh banteng tersebut dengan diputar kepalanya hingga putus. Namun Sultan Trenggono tidak bersedia mengangkat Bagus Sogom sebagai panglima, lantaran saat memutus kepala banteng tersebut Bagus Sogom tidak tega melihat darah yang berceceran. Hal itu dianggap gugur dan Bagus Sogom pulang ke kampung halamannya dengan penuh rasa kecewa. Hingga suatu hari Bagus Sogom dengan gentur tapanya, kelebihan raga dan jiwa yang digali dengan perjalanan spiritual, beliau bermaksud menggugat Sultan Trenggono. Di depan Masjid Agung Demak Bintoro, Sang Bagus Sogom membuat geger seluruh masyarakat Demak kala itu karena beliau berhasil menaklukkan petir, bahkan memegang petir langsung dengan tangannya. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas menjadi seorang panglima Demak Bintoro. Lalu datanglah Kanjeng Sunan Kalijogo menemuinya, memberikan wejangan agar Bagus Sogom mengurungkan gugatannya dan disarankan kembali ke kampung halamannya.
mendirikan pesantren dan menggarap tanah pesawahan dengan mendapatkan jaminan tanah perdikan, wilayah hibah dan bebas pajak dari Sultan Trenggono. Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan pilihan, mukti saiki ananging trah sira bakal lara selawase, utawa lara saiki ananging trah sira bakal mukti selawase. Wahai anakku Bagus Sogom, kamu memilih menjadi manusia berjaya saat ini, namun keturunanmu akan menderita selamanya, atau pilih kamu menderita saat ini tapi keturunanmu akan jaya selamanya. Bagus Sogom pun memilih lebih baik dirinya menderita saat itu namun generasinya berjaya selamanya. Dawuh Pandito tan kena wolak wali, ucapan seorang pendeta akan terbukti adanya. Kalimat yang teramat sakral diucapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan digenggam kuat oleh Bagus Sogom telah membuat benak seorang Ki Ageng Jurumertani sebagai salah satu generasi Bagus Sogom berkeyakinan bahwa suatu hari Jawa akan dipimpin oleh salah satu trah atau keturunan dari Bagus Sogom atau Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman. Dan ketika Demak Bintoro bergejolak akibat perebutan kekuasaan tahun 1564 Masehi, disusul berdirinya Kesultanan Pajang hingga akhirnya runtuh pada tahun 1582 Masehi. Pada masa-masa itu Ki Ageng Jurumertani masih berpegang teguh dengan kalimat leluhurnya, loro saiki mukti selawase, bahwa trah Ki Ageng Selo akan mendapat kemuliaan menjadi penguasa bahkan berjaya di Jawa sebagaimana yang dijanjikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Memang sabda pandita itu mustahil wolak wali. Apa yang dijanjikan Kanjeng Sunan Kalijogo benar terjadi. Pasca meninggalnya Sultan Trenggono, Demak Bintoro yang begitu kuat pengaruhnya di Jawa akhirnya runtuh juga. Meskipun Pajang, di mana Sultan Hadiwijaya yang ketika itu memiliki istri anak dari Sultan Trenggono, Ratu Mas Cempaka pun demikian, juga mengalami masa sulit mempertahankan kekuasaannya dan akhirnya tumbang. Setelah tumbangnya kerajaan besar tersebut, Ki Ageng Jurumertani dengan segala kecerdikannya, meskipun masih terbilang usia muda, dia bergerak secara diam-diam mengadakan pertemuan-pertemuan penting dengan kalangan generasi susuhunan, para priyayi agung, hartawan yang bijak, para pandita, tokoh lintas agama, dan para adipati penguasa wilayah di sepanjang Pulau Jawa dengan membawa sabda mukti Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menghimpun kekuatan demi berdirinya kerajaan Islam penerus kerajaan Demak dan Pajang, agar Jawa tidak diduduki bangsa asing atau kolonial, juga tidak terjadi perang saudara demi memperebutkan kekuasaan yang berkepanjangan. Dan apa yang terjadi? Ki Ageng Jurumertani yang muda itu berhasil mengumpulkan kekuatan yang luar biasa. Sunan Bayat sebagai salah satu murid kesayangan Kanjeng Sunan Kalijogo pun terpesona dengan gagasan Ki Ageng Jurumertani demi keutuhan dan perdamaian trah Jawa. Bahkan beliau adalah satu-satunya pemuda Jawa Brangwetan dari timur yang berhasil diterima dengan baik inisiatifnya oleh Kesultanan Cirebon untuk mendorong berdirinya kerajaan Islam pasca runtuhnya Demak dan Pajang. Sejarah mencatat Kesultanan Cirebon pun memiliki kekerabatan yang kuat dengan Mataram Islam dari hasil pernikahan. Sampai pada akhirnya berkat peran Sang Ki Ageng Jurumertani, tanah Mentauk yang masih berupa hutan rimba berhasil dibabat, dieksplorasi lahannya demi berdirinya kerajaan Islam dengan nama Mataram, di mana saat itu raja pertama Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan, cucunya Ki Ageng Anis Lawean, buyutnya Ki Ageng Selo, Bagus Songgom, dan
Sang Raja Mataram Islam itu kemudian bergelar ngarsa dalem ingkang jumeneng sinuhun Gusti Kanjeng Panembahan Senopati. Demikian kisah Bagus Songgom atau Ki Ageng Selo menggugat Sultan Trenggono. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.